Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabar anak-anak? Hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika. Kita akan belajar tentang debit. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Marilah kita memulai pelajaran hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, sebelum kita memulai belajar tentang debit, kita perlu belajar dulu tentang satuan volume. Nah, volume ini biasa juga disebut dengan isi atau kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Jadi, volume ini dapat kita lihat contohnya pada kemasan minuman berikut. Di sini ada dua kemasan minuman. Di sini volumenya, isi dari kemasan ini dapat kita lihat pada bagian ini. Nah, pada yang teh kotak ini volumenya 500 ml. Kemudian yang pada susu ini dapat kita lihat yaitu 1000 ml. Jadi, kita dapat mengetahuinya ukuran ataupun takaran dalam suatu kemasan makanan ataupun minuman. Kita dapat mengetahui volumenya ya, dapat mengetahui isinya. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar tentang tangga satuan volume. Nah, di sini ada kilometer pangkat 3. Pangkat 3 itu bacanya kubik. Jadi di sini ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, kalau untuk yang dia pangkat 3 ini, kubik ini, kalau dia turun satu tangga, maka dikalikan dengan 1000. Kemudian kalau dia naik satu tangga, maka dibagi dengan 1000. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi tangga satuan volume. Di sini dia liter. Di sini ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Bedanya dengan tangga satuan volume yang tadi, kalau yang ini ketika dia turun satu tangga, maka dikalikan dengan 10. Dan ketika dia naik satu tangga, maka dibagi dengan 10. Jadi itu perbedaannya ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melihat ke contohnya. Di sini ada contoh 4 hektometer kubik sama dengan berapa meter kubik. Nah, dari hektometer kubik ke meter kubik itu turun 2 tangga. Untuk turun satu tangga dia dikali 1000, dan karena dia turun 2 tangga maka dikalikan dengan 1 juta. Maka diperolehlah hasil 4 juta meter kubik. Contoh yang selanjutnya, 6000 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Dari cm kubik ke desimeter kubik, karena naik satu tangga maka dibagi dengan 1000. Maka diperolehlah hasilnya 6 desimeter kubik. Kemudian contoh yang selanjutnya, 7 liter. Ini liter ya. 7 liter sama dengan berapa sentiliter. Dari liter ke sentiliter itu turun 2 tangga. Nah, kalau untuk yang liter ini, ketika dia turun satu tangga dikali 10. Karena ini turun 2 tangga, maka dia dikali dengan 100. Diperolehlah hasilnya 700 sentiliter. Contoh yang selanjutnya, 3000 dekaliter sama dengan berapa hektoliter. Dari dekaliter ke hektoliter itu naik satu tangga, artinya dibagi dengan 10.
maka diperoleh hasilnya 300 hektoliter. Yang perlu dipelajari juga yaitu hubungan antar satuan volume. Di sini ada beberapa hubungan antar satuan volume yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. Kemudian 1 mililiter sama dengan 1 cc. Dan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Jadi hubungan antar satuan volume ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan volume. Kita langsung ke contoh soal hubungan antar satuan volume. Yang pertama, 2 hektoliter sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, untuk mempermudahkannya, kita ingat yang hubungan antar satuan volume tadi. Di sini hektoliter mau kita jadikan desimeter kubik. Sedangkan di sini desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi untuk mempermudahnya, yang hektoliter kita jadikan liter dulu. 2 hektoliter kita jadikan liter. Dia 200 liter. Karena ini sudah liter, maka bisa kita jadikan ke desimeter kubik. Jadi 200 liter itu sama dengan 200 desimeter kubik. Jadi 2 hektoliter sama dengan 200 desimeter kubik. Contoh yang selanjutnya, 2 liter ditambah 3000 centiliter sama dengan berapa sentimeter kubik? Nah, di sini ada liter dan sentiliter, mau kita jadikan sentimeter kubik. Di sini kita bisa menjadikannya ke mililiter dulu atau kita jadikan liter dulu. Kita jadikan liter. Coba kita jadikan liter. Nah, yang 2 liter ini tetap. Jadi dia sama dengan liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi 2 liter sama dengan 2 desimeter kubik. Kemudian kita jadikan ke sentimeter kubik. Nah, itu turun 1 tangga. Jadi ini dia dikali 1000 hasilnya 2000 cm kubik. Yang 3000 centiliter kita jadikan liter. Itu dibagi dengan 100. Diperolehlah hasilnya 30 liter. 30 liter sama dengan 30 desimeter kubik. Nah, kita jadikan cm kubik. Jadi dia dikalikan dengan 1000. Jadi 30.000 cm kubik. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan, hasilnya itu 32.000 cm kubik. Jadi 2 liter ditambah dengan 3000 centiliter sama dengan 32.000 cm kubik. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar bendungan Kurobe yang terdapat di Jepang. Nah, bendungan ini merupakan bendungan tertinggi di Jepang. Bendungan ini mampu menampung hingga 1.582.845 meter kubik air dan dapat mengalirkan air dengan debit 906 meter kubik per detik. Nah, anak-anak, adakah di tempat tinggalmu bendungan air seperti berikut? Jika ada, silahkan kalian tuliskan nama bendungannya di kolom komentar ya. Nah, kita akan belajar tentang debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi debit itu merupakan jumlah volume yang dipindahkan dari suatu dalam satuan waktu. Nah, satuan debit ini bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam satuan meter kubik,
desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, dan jam. Jadi satuan debit adalah antara lain ada liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau ada juga meter kubik per jam. Nah, untuk debit sendiri dapat kita lihat melalui segitiga ajaib. Di sini kita misalkan debit itu D, kemudian volume itu V, dan waktu itu T. Dari segitiga ajaib ini kita dapat mencari debitnya. Untuk debitnya yaitu volume dibagi dengan waktu. Kemudian untuk mencari waktunya, volume dibagi dengan debit. Dan untuk mencari volume sama dengan debit dikali dengan waktunya. Nah, jadi kalian harus mengingat rumus-rumus tadi untuk memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan debit. Satuan debit sama dengan satuan volume per satuan waktu. Sebelumnya kita telah belajar tentang satuan volume dan satuan waktu. Nah, ini akan memudahkan kita ketika belajar hubungan antar satuan debit. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa contoh berikut ini. "60 meter kubik per menit sama dengan berapa liter per detik?" Nah, di sini ada meter kubik per menit sama dengan berapa liter per detik. Kita ingat hubungan antar satuan volume dulu. Yang meter kubik ini akan kita jadikan liter. Kita tuliskan dulu yang 60 meter kubik per menit. Itu artinya kita tuliskan 60 meter kubik per 1 menit. Nah, sebelum kita jadikan liter, yang meter kubik ini kita ubah menjadi desimeter kubik, karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi dari meter kubik ke desimeter kubik itu dikali dengan 1000. Kemudian yang menit kita jadikan detik, 1 menit sama dengan 60 detik. 60.000 desimeter kubik per 60 detik. Nah, yang desimeter kubik ini sama dengan 60.000 liter per 60 detik. Jadi hasilnya 6.000 liter per detik. Contoh yang selanjutnya, 1 liter per detik sama dengan berapa liter per jam? Kita tuliskan yang 1 liter per detik sama dengan 1 liter per 1 detik. Nah, akan kita jadikan liter per jam. Yang liter ini tetap. Kemudian 1 detik ini sama dengan 1 per 3600 jam. Per ini artinya dibagi ya. Jadi kita dapat tuliskan seperti ini, 1 liter dibagi dengan 1 per 3600. Ini memudahkan kalian supaya kalian tidak bingung dalam menyelesaikannya. Nah, kalian harus ingat tentang pembagian dan perkalian pecahan campuran. Di sini bentuk pembagian dapat kita ubah ke perkalian dengan syarat yang pecahan ini kita balik, pembilangnya menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Dan hasilnya kita peroleh 3600 liter per jam. Untuk yang selanjutnya, kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Dalam kehidupan sehari-hari ini, banyak sekali masalah yang berkaitan dengan debit. Contohnya, kita dapat menghitung debit air melalui selang,
ketika akan memenuhi bak mandi ataupun debit suatu bendungan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat beberapa contoh berikut ini. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Kita tuliskan yang diketahui, yaitu volumenya 1200 desimeter kubik dan waktunya 3 detik. Yang ditanyakan debitnya. Kita ingat rumus debit tadi, yaitu D sama dengan volume dibagi dengan waktunya. Karena sudah diketahui, tinggal kita tuliskan 1200 desimeter kubik per 3 detik. Diperolehlah hasilnya 400 desimeter kubik per detik. Jadi debit air pada bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik. Contoh yang selanjutnya, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Kita tuliskan yang diketahui, yaitu debitnya 0,8 liter per detik dan volumenya 160 liter, dan yang ditanyakan waktunya. Nah, untuk mencari waktu, yaitu volume dibagi dengan debitnya. Kita tinggal tuliskan. Nah, ini dalam bentuk dapat kita tulis seperti berikut pembagiannya. Kemudian yang 0,8 dapat kita ubah ke bentuk pecahan biasa supaya memudahkan kalian untuk menghitungnya. Kemudian kita ubah ke bentuk perkalian. Diperoleh hasilnya 200 detik. 200 detik ini sama saja dengan 3 menit 20 detik. Caranya 200 detik kita bagikan dengan 60. Nah, itu diperoleh 3 menit 20 detik. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 3 menit 20 detik. Contoh yang selanjutnya, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Nah, kita tuliskan debitnya itu 5 liter per menit. Kita ubah dulu ini satuannya ke liter per jam, karena di sini waktunya tadi diketahui 2 jam. Kita ubah dengan menggunakan hubungan antar satuan debit. Kita tulis seperti ini, dan kita perolehlah hasilnya 300 liter per jam. Kemudian untuk mencari volumenya, itu rumusnya debit dikalikan dengan waktu. Kita tinggal tuliskan 300 liter per jam dikalikan dengan 2 jam, hasilnya 600 liter. Jadi volume air dalam kolam tersebut adalah 600 liter. Baiklah anak-anak, di sini ada soal latihan. Silahkan kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan ya. Baiklah anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.